saja di situ, tolong. Saya di sini, tolong. Ada perempuan di sini, tolong. Saya butuh pertolongan. Datanglah, datang, lekas. Saya butuh pertolongan. Jangan pergi. Tolong, jangan pergi. Tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. 4 dinding ini hanya ada 1 jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tidak ada perabotan, hanya ada bantal dan tikar. Tidak ada selimut. Saya tahu saya tidak akan lolos dari tempat ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kamu Mudasir? Bagaimana caranya kamu masuk ke dalam kamar ini? Mudasir, kenapa? Kamu tidak kenal saya lagi. Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisahan di Bandara Soekarno-Hatta. Kamu bercerita di surat setelah mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Selama 1 tahun lebih, kita saling berkirim surat. Tapi, setelah musibah itu datang, surat-suratmu tidak datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu, kamu sering bilang saya cantik. Kecantikan yang alami, tanpa bedak dan gincu. Kamu menyukai saya apa adanya. Dulu kamu sering bilang begitu. Saya tahu, penyiksaan ini membuat saya sudah tidak secantik dulu lagi. Kalau di kamar ini ada cermin, mungkin saya bisa segera tahu. Bisa saja wajah saya sudah seperti gombal busuk, bajing, dan tidak layak dipandang lagi. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Bukan menikahi wajah saya. Jika memang benar kamu di sini, tolong saya Mudasir. Keluarkan saya dari sekapan ini dan mari kita pulang ke kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polisi raja di raja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang menjadi warga negara Filipina. Bahkan, presiden mereka pun peduli atas nasib para tenaga kerjanya. Terutama yang bekerja di mancanegara. Kita, kalau banyak duit, diperas sampai habis tulang sumsum. Kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu. Itu kenyataan, Mudasir. Kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan. Cuma hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar terlihat bekerja di mata atasan. Dan dianggap memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi terhadap sama warga negara. Mudasir. Mudasir, kemarilah mendekat agar kita bisa saling menyentuh.
Luka tetap diam di sudut itu. Disitulah saya buang air besar dan kecil. Di sini tidak ada kamar mandi atau WC. Ini hanya sebuah kamar yang entah sebelumnya dipakai untuk kamar siapa dan mengapa saya bisa disekap di kamar ini. Tidak bisa saya tulis di surat. Mana mungkin berkirim surat? Di sini tidak ada kertas, pulpen, perangko, dan amplop. Di sini tidak ada apa-apa. Siang terang karena sinar matahari. Dan malam gelap kat tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa, mengapa tidak menolong saya? Lihat bekas-bekas luka di seluruh tubuh saya. Sebelum disekap di kamar ini, saya disiksa oleh majikan. Seluruh anggota keluarga majikan ikut memukuli saya. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut, paha, dan seluruh anggota tubuh saya menjadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kepalan, kaki, tongkat besi, dan setrikaan. Bagaimana saya bisa bertahan? Seperti bola disepak sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Saya bertanya, apa salah saya? Jawabannya, kamu Indon bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Teriakan itulah yang berulang kali saya dengar. Mudasir, sudah berapa lama saya di sini? Lihat, luka-luka di tubuh saya sudah mulai mengering. Bisa saja sudah 1 bulan lebih saya disekap di kamar ini. Mana mungkin saya bisa bertahan? Mereka memberi saya makan 1 kali sehari. Minuman dari teko plastik yang bocor. Saya makan dan minum menggunakan piring dan gelas yang sudah kotor. Mudasir, kamu tidak akan tahu seberapa menderitanya saya selama ini. Mungkin hukum tidak berdaya pada perkara ini. Kenapa? Karena pejabatnya lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang seperti anjing, Indon, yang datang hanya untuk merampok duit mereka. Tentunya mereka akan lebih berpihak kepada sesamanya yang sebangsa dan kaya, bukan kepada anjing seperti saya. Mudasir, pada bulan ke-13, majikan laki saya datang menghampiri saya, tampak mabuk. Pada pukul 11 malam, nyonya majikan dan anak-anak menginap di rumah famili di luar kota. Di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk ke dalam kamar saya, lalu duduk di ujung ranjang dan menatap saya dengan diam. Buru-buru, saya duduk di kepala ranjang dan menatapnya dengan heran. Saya tidak sempat bertanya apa maksudnya datang ke kamar saya. Tapi, sebagai perempuan, naluri saya berkata jika ada sesuatu yang tengah menggoda majikan saya. Saya ketakutan. Keringat deras mengucur
di seluruh tubuh saya. Dia berbaring, memberikan isyarat tangan mengajak saya untuk berbaring di sebelahnya. Saya menggelengkan kepala, ketakutan. Lalu dia melotot, kembali memberikan isyarat kepada saya untuk mengajak berbaring di sebelahnya. Saya kembali menggelengkan kepala. Dia bangkit. Saya pikir dia akan menerkam saya. Saya sudah siap siaga memukul ketika hal itu terjadi. Tapi beruntunglah hal itu tidak terjadi. Dia bangkit, menatap saya dengan mata menyala. Kemudian berjalan mengarah pintu keluar dan menutup pintu dengan keras. Saya menghela nafas dengan panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apa-apa pada saya. Ya, saya lolos dari perkosaan majikan. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Dasir. Saya baru sadar. Barangkali itu satu-satunya kesalahan saya. Menolak hajat majikan. Mungkin karena itulah saya dipukul, ditendang, dan disiksa macam begini. Siksaan memang tidak langsung terjadi pada saya. Maksudnya, sampai pada bulan ke-15, keadaan berjalan seperti normal. Pada bulan ke-16, majikan laki-laki saya mengaku kehilangan uang. Siapa lagi yang bisa disalahkan selain saya? Pukulan dan tamparan mulai saya alami dari nyonya majikan. Ternyata pada bulan ke-16 itulah nasib saya ditentukan. Anak laki-laki majikan mengaku kehilangan uang. Begitu pula dengan anak perempuan mereka. Dan majikan laki-laki saya mengaku kehilangan uang kembali dengan jumlah yang banyak. Sayalah kambing hitam yang menanggung akibatnya. Saya dipukuli bertubi-tubi dengan setrikaan karena waktu itu saya sedang menyetrika. Saya dihajar lalu diseret dan disekap di kamar ini. Tapi Mudasir, ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa dengan mereka? Bangsa yang sekarang banyak menampung pekerja asal Indonesia. Dulu mereka benar-benar saudara serumur, senantiasa menjaga sopan santun dan banyak belajar dari kita. Mereka dulu mengangkut para cendekiawan untuk mengajar mahasiswanya. Tentunya dengan iming-iming gaji yang besar. Dalam tempo yang singkat, mereka menjadi kaya raya. Sukses bertubi-tubi membuat percaya diri mereka semakin tinggi. Tapi mereka sadar, mereka tidak memiliki kebudayaan dan kesenian asli. Semuanya berasal dari negara tetangganya, Indonesia. Oleh karena itu, dengan uang, mereka mengangkut para seniman bertugas untuk membuat kesenian baru agar bisa disebut kesenian asli tanah mereka sendiri.
Jika saja Mudasir perkaranya berhenti sampai mencuri kesenian, mungkin saya tidak semenderita ini. Tapi mentalitas orang kaya baru sudah meracuni hampir seluruh orang di negeri ini. Mereka yakin bisa membeli apa saja. Mereka yakin dengan uang dapat menyiksa siapa saja. Mudasir, saya menderita. Para pekerja yang bekerja untuk mereka lebih sering dianggap budak yang dapat disiksa jika merasa telah melakukan kesalahan dan tidak sudi mengikuti hajat seronok mereka. Mudasir, mereka tidak lagi takut kepada hukum. Bukankah dengan uang dapat membungkam mulut hukum? Di zaman modern seperti ini, mentalitas majikan yang berkuasa sepenuhnya kepada pekerjanya muncul lagi. Mereka menganggap dirinya sebagai penguasa Romawi yang memiliki ribuan budak yang dapat menyiksa dan membunuh budak mereka. Mudasir, mengapa kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, saya bersumpah tidak ada laki-laki yang dapat menyentuh kehormatan saya. Jika hal itu terjadi, saya akan membunuh atau saya bunuh diri. Kamulah laki-laki satunya bagi saya, Mudasir. Saya sesuci Dewi Sita. Tapi janganlah kamu seperti Rama yang meragukan kesucian Dewi Sita. Saya setia. Sampai kapanpun saya akan menjaga kesetiaan itu. Kamulah satu-satunya bagi saya, Mudasir. Jangan berpaling. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Nyata atau khayalan tidak penting lagi. Saya butuh kamu meskipun kamu tidak nyata. Kamulah satu-satunya harapan. Mudasir, kamu dengar suara itu? Ada suara langkah orang menuju kamar ini. Tunggu sebentar. Tolong! Tolong! Siapa saja di situ, tolong! Saya di sini, tolong! Saya butuh pertolongan. Datanglah! Datang! Jangan pergi, tolong, jangan pergi. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir? Mudasir? Kamu di mana, Mudasir? Mudasir? Kamu juga pergi? Mudasir, kamu juga pergi. Saya ditinggal sendirian. Tidak ada siapa-siapa lagi. Mana mungkin saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Saya ditinggal sendirian. Bahkan bayangan suami pun pergi meninggalkan saya. Dia tidak sudi menemani saya lagi. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati jika saya memang harus mati. Tapi saya harus menceritakan terlebih dahulu penderitaan yang saya alami selama ini. Entah kepada siapa. Ya, kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Saya akan menceritakan
sampai rinci, sampai hal-hal yang paling kecil. Yang salah harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati tanpa ada orang yang mengetahui penderitaan yang saya alami selama ini. Bukankah manusia diciptakan dengan derajat yang sama? Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia tidak dapat ditentukan oleh manusia lain. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang dapat menentukan nasib manusia. Saya disiksa tanpa alasan, tanpa sebab. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya sudah rela meminta tolong. Sudah ratusan kali saya berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang datang menolong saya. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari, 2 hari bisa dimaklumi. Tapi jika sudah 1 bulan lebih, harusnya sudah dapat menimbulkan kecurigaan pada masyarakat. Bisa saja sudah terjadi pembunuhan. Pembunuhan bukan pembunuhan fisik yang saya alami, tetapi pembunuhan mental dan politik. Kita sering dianggap binatang, tidak memiliki wibawa. Mengapa? Agar rasa percaya diri kita hilang. Kita dipaksa sebagai bangsa pelayan, bangsa pekerja rumah tangga. Tidak ada kebanggaan. Kita lebih miskin dan lebih hancur dari negara jiran yang kaya raya itu. Kita seringkali dilecehkan, tapi tidak bisa membela diri. Kita seringkali diabaikan, jadi bahan tertawaan, dan dihapus dari peta dunia. Tapi kita tidak merasakannya. Tolong. Tapi jangan tolong saya. Tolong kita semua. Kita butuh pertolongan. Kita di ujung jurang. Bangun, sadar. Jangan jadikan diri kita ongol-ongol.